Ujian Tangsan kali ini sangat sulit bagi beberapa pria. Monster Shrek juga dapat melihat seluruh adegan tes Tangsan. Juga pada saat Tangsan bertemu Dewa Laut sebelumnya. Dan di sini Tangsan adalah tontonan mereka. Tangsan sama sekali tidak terpengaruh dan mengusir Qian Renshu yang tanpa busana. Dia hanyalah milik Xiao. Qian Renshu di depan meledak menjadi nyala api kemasan yang menghabiskan setiap bagian ilusi di depan Tangsan. 7 dari 8 percobaan telah berlalu. Tangsan lalu mengambil mutiara paus dari penyimpanannya. Seperti yang Dewa Laut katakan, mutiara itu akan membantu Tangsan pada percobaan ke-8-nya. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, hasrat. Masing-masing dari 7 emosi telah berlalu. Tahap ke-8 melayang di depan Tangsan dan trisulanya juga melayang. Trisula tampaknya masih dipenuhi kehadiran sulit. Itu membuat hati Tangsan sakit. Dengan hati-hati, Tangsan menekan mutiara lunak itu dan mengeluarkan otak paus. Dia mengambilnya segumpal dan meremasnya ke mutiara paus. Lalu perlahan dia memasukkan trisulanya di tumpukan otak itu. Tembakan cahaya biru dan merek di dahi Tangsan menyinari trisula. Dalam hati Tangsan memanggil trisulanya. Cahaya Dewa Laut semakin kuat menyinari trisula. Seolah dipengaruhi cahaya Dewa Laut, otak paus sedikit demi sedikit bergabung bersama trisula. Mutiara itu juga bergabung dengan otak paus yang membiru. Proses ini memakan waktu sangat lama. Laut kemasan di sekitar peron juga tenang, tanpa ombak, seperti telah menjadi lautan emas yang tak ada habisnya. Detik demi detik berlalu. Tangsan sudah pucat dan kekuatan mentalnya semakin menurun. Saat itu, peron tempat Tangsan berdiri secara bertahap menyala, dan peron-peron lainnya berputar di depan peron ke-8. Peron pertama bergerak. Kaki laba-laba yang telah menjadi 8 sayap. Sayap itu terbang dan menuju punggung Tangsan. Selanjutnya, tulang lengan kanan. Sebuah naga biru kemasan muncul dan memutari lengan kanan Tangsan. Kepala naga muncul di bahunya. Muncul armor menyelimuti tangan kanannya. Tapi ini baru permulaan. Seolah dipengaruhi oleh kehendak Tangsan, peron itu terbang satu demi satu. Di belakang peron tulang lengan kanan, ada tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tangsan. Rumput perak kristal berkelok-kelok pada kaki kanan Tangsan. Energi lembut berdenyut. Armor biru kemasan memancarkan cahaya bersama dengan cahaya indah yang dibawa oleh rumput biru perak. Benar-benar pas dengan kaki Tangsan. Selanjutnya, peron keempat, tulang roh iblis orka. Tulang roh ini memukul keras kaki kiri Tangsan. Armor kaki kiri yang identik dengan kaki kanannya muncul. Peron keempat berubah menjadi baju besi yang dilengkapi pada Tangsan. Selanjutnya, bukan peron kelima, tulang roh kepala, melainkan langsung ke peron ketujuh. Tulang lengan kiri ditutupi armor besi padat dan identik dengan lengan kanannya. Peron ke-6 terbang menuju Tangsan. Tulang roh Raja Paus Iblis yang berwarna ungu berubah menjadi armor besi biru kemasan menyatu dengan tubuh Tangsan. Peron kelima terbang menuju peron ke-8 di mana Trisula berada. Tulang tengkorak itu berubah menjadi ikat kepala dengan guntingan kecil berbentuk Trisula terbang ke kepala Tangsan. Dan terakhir, trisula Tangsan bersinar emas terang. Cahaya biru kemasan menyebar ke setiap bagian trisula. Permata Raja Paus Iblis berubah menjadi batu belah ketupat, hati Dewa Laut. Pada saat yang sama, pola trisula di dahi Tangsan berubah menjadi belah ketupat bersinar. Cahaya berkabut di sekitarnya menjadi semakin kuat. Jiwa Tangsan dipenuhi energi yang luar biasa besar. Mulai hari ini, kekuatan mentalnya telah berkembang menjadi indera surgawi. Indera surgawi dari Dewa Laut. Pusaran raksasa di sekitar peron tiba-tiba meledak. Energi yang sangat mengamuk menyapu seperti badai, melanda Tangsan dan trisula Dewa Laut di depannya. Pusaran raksasa di sekitar peron tiba-tiba meledak. Energi yang sangat mengamuk menyapu seperti badai, melanda Tangsan dan trisula Dewa Laut di depannya. Mencengkram trisulanya, Tangsan menghentikan badai dengan instan. Suara yang penuh hormat terdengar. Uji coba ke-9 selesai. Keilahian Dewa Laut diwariskan sempurna. Dewa Laut terlahir kembali.
Semua budidaya cincin roh meningkat 50.000 tahun. Cincin roh pertama yang muncul berwarna merah, terbungkus biru perak keemasan menyilaukan di luar. Yang kedua adalah sama dan seterusnya, tidak berubah sampai cincin roh ke-9. Semua berwarna merah di latar belakang, dikelilingi oleh cahaya biru keemasan. Hanya cincin roh terakhir yang meningkat itu yang berbeda. Cincin roh ke-10 yang mewakili kekuatan dewa benar-benar biru keemasan. Sebelumnya, cincin roh tangsan yang terendah adalah cincin hitam 50.000 tahun. Ditambah hadiah 50 tahun sehingga semua cincin roh hitamnya berubah menjadi merah. Sekarang cincin pada kaisar perak biru tangsan, 9 merah dan 1 biru keemasan. Dan pada palahotiannya 8 merah dan 1 emas. Di sisi lain, Xiao juga menyelesaikan misinya. Cahaya merah keluar dari dahinya dan pecah. Hadiah yang ditumpuk akhirnya diterima. Mendapat penghargaan 10 peringkat kekuatan roh, meningkatkan semua budidaya cincin roh hingga 20.000 tahun, 3 cincin roh yang diberikan dewa. Bahkan monster Shrek lainnya mendapat 1 cincin roh dari dewa berkat membantu Tangsan. Sisa cahaya-cahaya dewanya diberikan kepada rekannya dan mereka seketika mendapat kenaikan level dengan cepat. Tangsan pun keluar dari gerbang suci itu dan bertemu teman-temannya. Semua mata tertuju kepadanya. Ketujuh penjaga pilar membungkuk memberi hormat kepada Tangsan. Semua binatang laut merasa gembira. Cahaya biru kemasan seperti pilar menjulang ke langit. Xiaobai dan kawanannya memberi hormat mengarah kepada gunung dewa laut. Para bajak laut ungu menyaksikan cahaya itu. Di pantai, Qian Renqiu membuka ke-6 sayapnya. Cahaya biru kemasan itu bertahan selama 1 jam penuh, sebelum akhirnya menghilang. Suasana kembali cerah, semua orang melompat dari peron mereka satu demi satu, berkumpul di sebelah Tangsan. Mereka masing-masing meraih cincin roh yang diberikan dewa di tangan mereka. Seluruh anggota Monster Shrek sekarang sudah mencapai titel Dolo. Mereka semua menyerap cincin dari dewa, kecuali Xiao. Dia takut Tangsan akan berpaling hati kepada Qian Renqiu yang seorang dewa. Namun Tangsan meyakinkannya bahwa cintanya hanyalah untuk Xiao. Tangsan akan memenuhi tantangan Qian Renqiu, jadi dia berjalan keluar bersama Xiao. Saat di depan istana, Tangsan berbincang sebentar bersama ke-7 penjaga pilar dan menunjuk Dolo Naga Laut untuk menjadi imam besar di Pulau Dewa Laut. Tangsan mengepakkan 8 sayapnya dan membawa Xiao pergi ke pantai. Kecepatan Tangsan sekarang bahkan melebihi kecepatan Xiaobai. Di perjalanan, Tangsan mencium Xiao. Di sisi lain, Qian Renqiu di pantai melihat adegan itu, dan dia sangat merasa cemburu. Menggenggam pedang malaikat sucinya dan dikerahkan menuju Tangsan. Merasa bahaya itu datang, Tangsan menyimpan Xiao pada penyimpanannya. Menyingkat tangan kanannya di dahinya, Trisula Tangsan muncul, memblokir serangan Qian Renqiu dengan indera surgawinya. Dia tidak ingin makhluk laut terluka. Qian Renqiu menjauh, karena di laut adalah area kekuasaan Tangsan. Mereka berbincang dengan jarak 10 meter. Qian Renqiu di langit dan Tangsan di laut. Tangsan mengetahui kelemahan Qian Renqiu. Hati Qian Renqiu sangat rentan terhadap Tangsan. Sayap Tangsan sangat membuat Qian Renqiu bingung, karena setiap dewa sudah pasti bisa terbang. Namun, dewa laut tidak memiliki sayap, dan di langit dewa malaikatlah yang akan unggul. Sedangkan Tangsan yang merupakan dewa laut tetapi memiliki 8 sayap di punggungnya. Tidak hanya itu, 10 cincin yang dikeluarkan Tangsan jauh lebih membuatnya terkejut. 9 merah dan 1 biru kemasan. Qian Renqiu mulai menenangkan dirinya dan mengerahkan 10 cincin rohnya. Pertempuran tingkat dewa. Cahaya emas murni dan biru kemasan berbentrokan di langit. Qian Renqiu menyerang terlebih dahulu. Pedangnya mengeluarkan api emas murni. Tangsan mengerahkan sedikit trisulanya dan lautan menjulang tinggi. Qian Renqiu langsung menebas ke arah Tangsan. Di langit, pedang suci diserap cahaya biru kemasan. Cincin-cincin surgawi jatuh dan energi pedang suci berkurang sedikit demi sedikit. Dengan lipatan lembut dari 8 sayap dewa laut di punggungnya, cahaya biru kemasan berbentuk gelombang melesat ke langit. Secara paksa memutus koneksi indera surgawi Qian Renqiu dengan pedang matahari sucinya. Mengumpulkan energi ke pedangnya, Qian Renqiu mengarahkan pedangnya kepada Tangsan. Kekuatan mengerikan dikerahkan. Menggunakan langkah bayangannya,
Tangsan sambil menahan Ken Renshu dengan cincin surgawinya. Menghindari cincin itu, Ken Renshu terbang lebih tinggi dan di belakang matahari besar. Cahaya emas murni menyerang kepada Tangsan. Seketika tubuh Tangsan berasa panas terik menyebar di tubuhnya. Menghadapi cahaya yang panas itu, Tangsan mengangkat trisulanya, membuat pusaran air berputar di sekitarnya. Cahaya emas Ken Renshu meledak, berubah menjadi bola emas. Bola panas seperti matahari mendominasi Tangsan. Menegukkan sayapnya untuk melindunginya, Tangsan mengerahkan naga biru emasnya untuk mengelilinginya dan menghancurkan bola emas itu. Ken Renshu meluncurkan kekuatan api matahari dan berbentrokan dengan air bulan Tangsan. Ledakan sangat besar terjadi. Semua makhluk hidup yang berada di area gelombang ledakan seketika musnah. Ken Renshu merilis domain malaikatnya. Dia mengkloning tubuhnya menjadi beberapa, dan setiap dirinya memegang pedang malaikat suci. Cakra emas murni muncul di belakangnya, dan sinar di belakang setiap Ken Renshu mengarah kepada Tangsan. Tangsan merasa tubuhnya sangat berat, dan dia merasa sulit bernapas. Menaikkan trisulanya menuju ke langit, Tangsan mengeluarkan lingkaran air. Satu demi satu, cahaya riak itu mengembun dan riak biru itu menyebar. Domain surgawi Tangsan, sosok dewa laut besar muncul di belakang Tangsan. 10 cincin rohnya muncul. Mengendalikan lautan, Tangsan menghancurkan cakra matahari di belakang Ken Renshu. Seluruh dunia Dolo bergetar. Mereka sementara berhenti bertarung dan berbincang. Tangsan mengungkapkan kelebihannya. Tidak goyah dengan kata-kata Tangsan, Ken Renshu mengangkat pedangnya dan dia mengerahkan kekuatan 10.000 sinar cahaya. Tangsan dengan tenang menggunakan air mata Guan Yin. Seketika mengubah bentuk pedang suci menjadi berantakan. Ken Renshu tertegun. Dia masih mengingat kekuatan itu pernah menembus hatinya. Bahkan saat Tangsan masih belum menjadi dewa. Dan sekarang kekuatan itu saat Tangsan sudah menjadi dewa akan langsung membunuhnya. Namun Tangsan memberi toleransi. Karena sebelumnya Tangsan juga tidak dibunuh oleh Ken Renshu. Sebelum pergi, Ken Renshu mengucapkan kata terakhir. Suatu saat dia akan membawa Tangsan mati bersama, karena dia tidak mampu membunuh Tangsan. Dan dia berkata, selamat tinggal untuk sekarang, kekasihku. Dia langsung menghilang dengan cepat. Tangsan mengeluarkan Xiao dari penyimpanannya. Mereka pun kembali ke Pulau Dewa Laut untuk mengunjungi teman-temannya. Ketika mereka tiba, teman-temannya masih belum selesai menyerap cincin hadiah dewa. Dan Xiao pun juga memulai penyerapan cincinnya. Berdiri di sana, Tangsan mulai memikirkan kemampuan dewanya. Satu demi satu muncul di pikirannya. Para dewa tidak perlu mempraktekkannya. Hanya dengan memikirkannya, mereka dapat mengenali kemampuan baru dewanya. Membalikan dirinya dan melihat Oscar. Tangsan melihat Oscar dalam krisis. Dia meneteskan darah dewanya ke dahi Oscar. Seketika, Oscar menjadi sedikit tenang. 8 cincinnya bermunculan dan cahaya merah darah muncul bergabung bersama cincin-cincinnya. Sejarah dunia Dolo terbentuk. Master Roh tipe makanan pertama yang menyentuh titel Dolo. Cahaya merah muda menerangi Oscar. Suara agung berbisik kepada Oscar. Memilih Oscar untuk mewariskannya. Tangsan bertanya kepada Oscar, dewa apa yang memanggilnya? Oscar tertawa dan menjawab, dewa makanan. Berlanjut kepada Cucing, cahaya merah bersinar mengelilinginya. Cincin roh ratusan ribu tahun berhasil menjadi cincin ke-9-nya. Kabut emas bermunculan dan ubin besar 9 tingkat muncul di belakang Rongrong. Muncul seorang wanita dengan 9 warna, memberi sedikit hormat kepada Tangsan dan berbisik kepada Rongrong. Cincin roh ke-9-nya juga cincin roh ratusan ribu tahun. Tangsan menyeka keringat dan berpikir, apa Monster Strike adalah reinkarnasi monster? Kenapa para dewa memilih mereka? Rongrong juga mendapat panggilan surgawi. Mereka berbincang-bincang juga dan membersihkan diri. Seketika, Ma Hongjun pun selesai menyerap cincinnya. Dan warnanya juga sama, merah pekat ratusan ribu tahun. Namun Ma Hongjun sama seperti Cucing, tidak beruntung untuk menjadi penerus dewa. Selanjutnya, Mubai meledak. Harimau putih besar muncul dan meraung di belakangnya. Mubai menyelesaikan penyerapan cincinnya. Cincin roh merah ratusan ribu tahun dan kekuatan mentalnya bertambah pesat.
Dia langsung naik ke level 95 titel Dolo. Mereka pun berbincang-bincang. Oscar memberitahu yang lain bahwa dia dan Rongrong juga dipilih dewa untuk meneruskan keilahian. Setelah semua, masih ada Xiao yang belum menyelesaikan penyerapan cincin rohnya. Karena yang lain sudah selesai, Tang San bisa membantu Xiao dengan nyaman. Dia dapat mengerahkan banyak kekuatan untuk mendukung Xiao. Tang San mengendalikan energi Xiao saat Xiao mulai menyerah dengan kekuatan akal surgawi Tang San. Setelah kekuatan roh Xiao berada di bawah kendalinya, ia segera membagi menjadi beberapa helai, mengendalikan mereka semua seperti kemampuan tulan roh pertempuran itu. Menghadapi energi yang sangat besar dari cincin roh yang dianugerahkan dewa, menjauhi pelanggaran utama dan menyerang titik lemah bisa dengan mudah melawannya. Dengan akal surgawi Tang San yang terkendali, Xiao juga tidak merasakan sakit dan bahkan memiliki sedikit senyum di bibirnya. Dari tempat Tang San duduk di balik Xiao, cincin roh ke-8 merah darah muncul pada Xiao. Setelah Xiao menyelesaikan penyerapannya, dia melanjutkan menyerap cincin ke-9 pemberian dewa. Cincin cahaya emas Tang San diam-diam menyebar, lalu langsung menyatu dengan tubuh Xiao. Setelah energi lembut memasuki tubuh Xiao, itu langsung tumbuh dengan kekerasan. Karena Xiao sudah memiliki cincin roh 100.000 tahun. Dewa ini memberikan energi cincin roh segera naik ke tingkat tertinggi, segera setelah itu memasuki dirinya. Tang San membantu Xiao melawan energi cincin roh yang diberikan dewa. Cincin roh merah darah muncul di atas Xiao. Tiba-tiba terjadi perubahan. Tang San masih berjuang melawan energi sedingin es. Energi Ashura Tang San terbagi kepada Xiao. Tang San merasa begitu panik. Dalam sekejap ini, ketakutan, penyesalan, dan semua jenis emosi negatif memenuhi hati Tang San. Bahkan indera surgawinya menjadi sedikit kacau. Hanya apa yang disebut kekhawatiran menyebabkan kebingungan ketika orang yang paling dicintainya berada dalam bahaya besar. Ketenangan abadi Tang San tidak bisa lagi dipertahankan. Tang San mengerahkan semua kekuatan dewa lautnya untuk memusnahkan Asura di dalamnya. Sebelum benar-benar tersebar, namun kekuatan Tang San terlambat untuk mengejar kekuatan Asura. Seketika kekuatan Asura sudah menyebar ke inti kekuatan Xiao. Mengejutkan Tang San, ketika bertemu kekuatan inti Xiao, kekuatan Asura melebur dengan sendirinya. Lalu mereka membuka mata. Tang San menggunakan akal surgawinya untuk mendeteksi kekuatan Asura di dalam tubuh Xiao. Pada saat ini, tidak ada yang melihat lampu merah gelap tiba-tiba naik di sudut, melayang ke arah Xiao dan Tang San. Ketika Tang San menoleh, pedang iblis Asura melayang ke arah Xiao. Energi dewa Asura yang sudah menyatu ke tubuh Xiao, dan sekarang pedang iblis Asura ini terbang. Segala macam tanda yang tidak jelas membuat Tang San bingung, tetapi ketakutannya sedikit memudar. Tang San bisa menghalangi pedang itu datang kepada Xiao. Namun dia menanyakan kepada Xiao terlebih dahulu, apakah Xiao mau mewarisi dewa Asura? Dan Xiao menjawab mau. Karena Xiao menerimanya, pedang itu mendekatinya dan seketika berubah menjadi 9 aliran merah dan mengalir pada setiap bagian tubuh Xiao. Bahkan saat domain Asura Tang San memasuki Xiao, energi Asura masih ada pada palunya. Setelah semua itu, Mubai mengajak Tang San untuk segera menuju Jailing Pass. Tang San pun membungkus teman-temannya dengan cahaya biru kemasan. Dia memberi arahan kepada 7 penjaga pilar, lalu mereka seketika pergi dengan cepat. Tang San tidak langsung ke benua Dolo, melainkan singgah ke Pulau Mutiara Ungu. Dia menemui muridnya Jixiang. Tang San hanya memberi Jixiang cincin dari Dewa Laut dan tanda di dahinya agar Jixiang dapat melakukan kultivasi di Pulau Dewa Laut. Seketika, Tang San dan rekannya menghilang dengan cepat. Hampir sebulan berlalu dan dinding Jailing Pass sudah diperbaiki. Hanya parit di luar masih tidak menarik air sungai. Tentara Tendo masih berkemah cukup jauh dari Jailing Pass. Mereka belum berani untuk menyerang Aula Roh. Sementara pemimpin Aula Roh adalah Dolo Buaya, karena posisinya adalah sebagai imam kedua. Dia menantikan Renshu yang menjadi dewa agar dapat menyatukan seluruh benua bersama Aula Roh. Seketika, cahaya kemasan mendekat menghampiri Jailing Pass. Cahaya kemasan menyinari Jailing Pass. Semua imam merasa sangat bahagia.
atas bangkitnya Dewa Malaikat. Mereka sangat percaya diri, Aula Roh tak akan terkalahkan karena memiliki dewa. Semua dari Aula Roh membungkuk memberi hormat kepada Qian Renshu. Qian Renshu memberi perintah untuk melaksanakan peperangan esok harinya. Di sisi lain, di perkemahan tentara Tiandou, dengan informasi klan kecepatan, mereka juga mengetahui kedatangan Dewa Malaikat di sisi Aula Roh. Mereka pun melakukan pertemuan para tetua dan mulai membahasnya. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk peperangan esok harinya. Pada pertemuan itu, mereka sangat tegang karena kekuatan inti mereka tidak berada di sana. Namun, Suebeng memberitahu mereka informasi mengenai Tang San yang sudah menjadi dewa juga. Mereka semua merasa lega, dan perkiraan Tang San akan tiba selama 2 hari. Mereka semua mempersiapkan pasukan agar bertahan hingga Tang San tiba. Saat malam tiba, kedua sisi sibuk mempersiapkan strategi untuk peperangan. Malam yang lancar hingga fajar tiba. Kavaleri ringan berada di sayap infanteri beberapa arah juga berbaris rapi. Di kedua sisi tentara pusat ada tentara Tang. 1 juta pasukan sudah disiapkan. Qian Renshu sudah siap memimpin Kekaisaran Roh. Bersama dengan itu, 7 siluet muncul. Tang San dan teman-temannya tiba lebih awal, menunjuk ke Jailing Pass dengan trisulanya. Tang San langsung mencari Qian Renshu. Kekuatan Dewa Laut Tang San muncul di atas tentara kerajaan Tiandou. Semua orang dari sisi kerajaan Tiandou sangat bersuka cita. Tang San adalah tulang punggung dan harapan mereka. Di sisi Aula Roh, Qian Renshu memerintah untuk bertahan. Melayang ke atas, cahaya kemasan menyilaukan meledak. Indra surgawi Qian Renshu menyebar. Sebuah keajaiban muncul sebelum Jailing Pass. Setengah langit adalah emas murni, setengah lainnya adalah biru jernih. Kedua warna memegang setengah. Kekuatan Dewa Malaikat menempa kehadiran para pembela Kekaisaran Roh ke dalam perisai terkuat. Kekuatan Dewa Laut memasukkan kehadiran tentara Tiandou menjadi tombak paling tajam. Tang San dan Qian Renshu sudah mencapai titik fokus pertempuran. Qian Renshu menyodorkan pedang suci ke arah matahari. Semua kekuatan surgawinya meledak keluar. Cahaya kemasan menyinari dia dan matahari. Dia memperlambat tentara Tiandou. Domain Tang San juga terhenti karena pertahanan beberapa kali lebih kuat. Tang San juga menaikkan trisulanya, kemasan dan biru. 2 lampu berwarna langsung menarik ke dalam tubuh mereka. Dan pada saat yang sama berubah menjadi 2 lingkaran cahaya kuat yang turun dari langit. Tang San dan Qian Renshu juga secara terpisah dibebankan ke langit untuk mengurangi resiko kematian banyak pasukan. Mereka terbang tinggi ke langit untuk bertempur. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka, karena mereka adalah penentu hasil keseluruhan peperangan. Tang San memperingatkan Qian Renshu untuk membawanya mati bersama. Tang San sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Cahaya kemasan murni menyala di mata Qian Renshu. Kemarahan, penghinaan, keengganan langsung mendorong kekuatan malaikatnya ke puncak. Menghadapi letusan kekuatan Qian Renshu yang marah, Tang San tidak melakukan apa-apa, hanya sedikit mengejeknya. Qian Renshu tidak bisa menerima ejekan Tang San lagi. Api matahari di belakangnya berubah menjadi pedang malaikat besar dan menuju ke arah Tang San. Domain malaikat murni juga meletus. Menghadapi serangan seperti itu, Tang San tidak tergesa-gesa, memegang trisula tegak di depannya. Awan putih di sekitar Tang San berubah menjadi bintik biru dan langsung bergabung ke 8 sayap Dewa Lautnya, menjadi elemen paling murni. Cahaya biru menyala dan Tang San tersebar dan hancur di bawah pedang suci. Tapi Qian Renshu masih jelas merasakan bahwa ini hanyalah Tang San yang terbuat dari elemen air. Tang San yang asli melayang jauh darinya. Dia menghindar serangan Qian Renshu. Tang San menggunakan tindakan untuk membuktikan kepada Qian Renshu bahwa kekuatannya di atas dirinya di semua bidang, dan juga terus memelihara benih kekalahan yang ditanam lama dalam hatinya. Tang San mengerahkan domain Dewa Lautnya dan berubah menjadi besar bersama trisulanya. Trisulanya berubah menjadi aliran biru. Begitu trisulanya keluar, cahaya meledak dari Tang San, termasuk energi yang membuatnya besar, masuk ke dalam trisulanya. Tang San juga kembali normal saat terbang. Mata Tang San setenang safir, tertuju kepada Qian Renshu. Lonjakan niat surgawi langsung menyatu. Qian Renshu tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima serangan ini.
6 titik cahaya emas meledak di udara. Masing-masing dari 6 bagian pakaian malaikatnya menghasilkan setitik cahaya emas yang menyatu bersama-sama. Pedang malaikat suci terpecah menjadi 6 pedang panjang menyeberang, lalu langsung berputar mengumpulkan gumpalan emas yang agak kerucut. Begitu semua ini selesai, Trisula Tangsan juga tiba. Sebuah ledakan yang tak tertandingi langsung meletus. Api emas murni yang menyilaukan meledak dari Qian Renshu. Qian Renshu dan matahari dihubungkan oleh pilar cahaya emas murni. Qian Renshu mulai menyerap kekuatan matahari, dan Tangsan juga tidak berani menahannya. Dia juga menyerap kekuatan lautan di udara. Dua dewa saling berhadapan di udara, dan di tanah, tirai sudah tertarik pada pertempuran. 6 monster strike bertarung paling depan, berdampingan dengan Tang Hao dan Tang Xiao. Para penatua sekte Tang juga menyerang dengan ambisius. Imam besar berhadapan langsung melawan 6 monster strike. Mereka terkejut dengan kekuatan monster strike. Keenam monster strike maju dengan langsung menyerang kepada imam kedua Dolo Buaya Emas. Mereka tahu dengan Qian Renshu di langit, komandan perang yang paling berpengaruh di daratan adalah Dolo Buaya Emas. Thank you guys.